soal efisiensi, udah jelas kan, nggak efisien, nggak efektif itu. Nah, yang kedua adalah soal koordinasi, gitu. Nah, sekarang udah itu dialami oleh Pak Prabowo. Bukan kali pertama loh ya, Pak Prabowo melakukan seperti dilangkahi oleh menteri-menterinya atau bahkan menterinya nggak bergerak meskipun Pak Prabowo-nya sudah melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, kalau terkait dengan reshuffle ini kira-kira menteri mana aja yang dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran yang memang harus diganti atau mungkin dihilangkan deh itu kementerian? Ketika ditanya apakah mungkin akan ada reshuffle dalam 100 hari ini, saya mengatakan feeling saya iya gitu. Akan ada gitu. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini kan politisi yang sudah lama ulung ya. Jadi sebetulnya beliau itu sudah mengerti dalam waktu 100 hari itu satu, mana yang bisa diajak kerjasama terus-menerus gitu ya. Nah ini yang kita sebut nilainya 70 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dila Hantika di podcast jurnalistik inilah.com. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bang Ray Rangkuti. Selamat sore Bang Ray, apa kabarnya? Sore, baik alhamdulillah. Bang, kalau misalnya kita lihat fenomena saat ini banyak banget kayaknya menteri yang kangkangi kebijakan presiden. Baru seminggu ini tuh udah dar-der-dor gitu kan. Ya. Ada kebijakan-kebijakan yang ternyata mungkin presidennya aja belum tahu sampai masyarakat ini murka bahkan marah. Ya contohnya kita sebut aja yang gas melon kemarin ya. Tapi kalau misal Bang Ray sendiri melihat ini tuh fenomena seperti apa sih? Apakah gaya komunikasi pemerintahan Prabowo Gibran atau seperti apa? Saya waktu dulu ya pernah ditanyakan soal menggelembungnya jumlah anggota kabinet, saya mengatakan akan terjadi dua hal yang sangat mengganggu ini di masa datang. Pertama adalah soal efisiensi, udah jelas kan, nggak efisien, nggak efektif itu. Nah yang kedua adalah soal koordinasi gitu. Nah sekarang udah itu dialami oleh Pak Prabowo. Bukan kali pertama loh ya Pak Prabowo melakukan seperti dilangkahi oleh menteri-menterinya atau bahkan menterinya nggak bergerak meskipun Pak Prabowo-nya sudah melakukan hal yang sama gitu ya. Misalnya di kasus pagar bambu nih yang di Tangerang ya, menterinya sama Panglima TNI Angkatan Laut malah seperti tidak ketemu kan gitu ya. Panglimanya udah memintakan dicabut, tapi kemudian Menteri KKP justru mengatakan, lah kok dicabut itu barang bukti loh gitu ya kan. Sementara akhirnya presidennya ngomong bongkar. Baru bongkar. Nah soal misalnya tuh kasus 270 triliun. Ya kan seperti nggak ada reaksi nih dari pemerintah gitu ya. Lalu masyarakat seperti mencemooh ya kan, kok nggak ada pidatonya Pak Prabowo macam-macam. Lalu 2 hari setelah itu Pak Prabowo minta supaya kejaksaan melakukan banding gitu ya. Jadi kita melihat apa yang saya sebut tadi, koordinasi ini seperti akan dengan sendirinya akan out-outan gitu. Nah yang terakhir ini adalah kasus Bung Bahlil itu kan. Iya, betul. Meskipun saya sendiri merangsa bertanya-tanya, masa iya sih putusan yang sepenting itu yang melibatkan hajat begitu banyak rakyat Indonesia lalu menterinya seperti jalan sendiri. Bagi saya sih kurang masuk akal juga gitu ya. Jadi boleh jadi yang sebetulnya terjadi ini sudah merupakan kesepakatan dan kesepahaman bersama. Tapi begitu lihat reaksinya begitu tinggi, nah jadi Pak Prabowo mengatakan, saya nggak ikut tuh, itu Bahlil gitu, bisa begitu tuh ya kan? Jadi karena diputer ya gitu, karena reaksinya begitu, karena hampir sulitlah dipahami oleh saya gitu. Gimana keputusan yang begitu besar, ya penting, karena ini langsung berhubungan dengan hajat orang loh ya, dan orang bawah lagi gitu ya. Tiba-tiba menterinya jalan sendiri gitu, itu pertama. Tapi boleh jadi ya memang Bahlilnya yang yang mau sigap gitu loh ya kan. Mau terlihat karena ya tadi ada hubungannya dengan gemuknya kabinet. Betul, Jadi para menteri, para pembantunya presiden ini pengen terlihat di masyarakat. Satu, gitu. Yang kedua, yang saya sebut tadi koordinasi. Jadi minta waktu dengan presiden itu mungkin lama sekali.
Kan berjejer nih gitu ya. Sementara apa namanya pintu masuknya kepada Pak Presiden itu cuma satu misalnya. Dalam ini misalnya Teddy gitu ya, pintu masuknya gitu. Tapi kan Teddy harus menjadwalkan ini, itu macam-macam. Dan boleh jadi Bung Teddy juga kurang paham mana yang urgent, mana yang tidak urgent gitu. Jadi sementara saat yang bersamaan ya, kebijakan ini harus segera dilakukan gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Satu segi Bung Bahlil memang apa namanya ingin memperlihatkan kecakapan dia gitu ya, lalu yang kemudian di lapangan akhirnya blunder gitu loh kira-kira ya. Atau yang kedua ya Bahlil sudah lama mengajukan diri untuk ketemu, tapi karena begitu banyak sekali apa namanya itu jadwal presiden ya, pintu masuknya hanya satu melalui hal ini melalui Teddy gitu, jadi ya akhirnya terlambat sementara kebijakan ini harus sesegera mungkin diterapkan, misalnya seperti itu gitu. Tapi kalau yang Bang Rey lihat yang paling kuat itu sebenarnya apa? Saya kira ada unsur soal apa namanya itu dua-duanya ya. Jadi mungkin di satu segi Bung Bahlil udah agak capek nunggu nih ketemu gitu. Sementara ini harus dilakukan gitu. Biar kelihatan kerjanya. Kerja. Dan yang kedua tentu saja kalau ini kan mungkin karena negatif ya respon publiknya. Kalau sekiranya nggak terlalu negatif, boleh jadi dia akan mengambil keuntungan dari situ secara politik gitu ya. Nah cuman kalau saya lihat ini nih sekarang ini ya, apa namanya itu kerja Bung Bahlil ini memang kelihatan tidak terlalu koordinatif gitu. Ya kan tidak ada pengumuman secara umum yang dijangkau oleh publik bahwa per tanggal 1 Februari akan ada perubahan terkait dengan penyebaran gas itu misalnya gitu ya. Yang kedua kenyataannya pangkalan-pangkalan itu juga nggak terlalu siap gitu ya. Nah yang ketiga ada yang mereka sebut mudah kok mendaftarnya. Ya mestinya kan mereka ajak dulu ya pengecer-pengecer ini untuk daftar. Iya dan mereka ajak untuk daftar. Sehingga dengan begitu mereka udah punya lisensi ya kan untuk kemudian menjualnya ketika kebijakan ini sudah berlaku gitu. Nah cuman informasi yang saya dengar, udah ada sosialisasi ke mereka, mudah sekali masuknya tapi ribet gitu loh. Ribetnya? Ribetnya administrasinya itu. Memang gratis, mudah, tapi ribet. Kita harus isi ini, ya, apalagi surat izin usaha lah, inilah itu ya. Bagi pengecer-pengecer ya kan yang apa namanya warung modal 60 juta 70 juta ya kayak gitu buat apa gitu loh kira-kira tuh ngurus-ngurus yang kayak begitu belum tentu sehari dua hari kelar gitu loh Pak. Tapi ada lagi yang bilang kalau untuk yang penjual-penjual kelontong bahkan ada yang ngomong modalnya besar ditargetkan harus punya berapa puluh Nah itu dia ditambah dengan itu jadi memang daftarnya ini gratis tapi efek dari daftar itu banyak kamu harus bangun tempatnya sendiri. Dan untuk membangun nggak bisa dengan seperti warung biasa gitu loh. Iya. Nah itu bangun tempat itu bisa puluhan juta keluar Berarti juga. Berarti intinya memang mungkin tidak dipikirkan secara mantap. mantap. Nah kan yang menarik ini adalah tidak dipikirkan secara detail oleh Bung Bahlil, terapannya seperti apa, macam-macam dan sebagainya itu nggak ada sosialisasi yang benar-benar apa namanya itu jalan di lapangan gitu lalu diterapkan. Terjadilah keruwetan seperti yang kita lihat pada ya kemarin itu gitu ya. Nah tapi ini menariknya di satu segi loh ya menurut saya gitu. Saya mengatakannya begini, Pak Prabowo capek-capek ya 100 hari itu mengumpulkan nilai kepuasan 80,9% kan. Betul. 4 hari setelah itu diacak-acak oleh Bahlil. Diacak-acak oleh menteri-menterinya ya, pembantu-pembantunya. Iya. Nah, coba kita survei setelah ini loh kasus ini. Mungkin nggak 80,9% loh itu. Bisa jadi buktinya kemarin yang hari Rabu kemarin di Istora acara Harlah juga akhirnya Prabowo kita udah baik-baik selama 100 hari. Tapi ternyata kepentingan rakyat tidak dianulir gitu ya. Udah capek ya, udah drop MBG ya kan. PPN 12% ditunda, menaikkan gaji guru, menaikkan gaji buruh gitu ya, menjanjikan 3 juta rumah gratis ya. Macam-macam lah sebetulnya semua program dihancurin sama pembantunya sendiri. Iya, semua program populismenya Pak Jokowi itu diadopsi, tetap dilakukan gitu. Naiklah kan tingkat kepuasan 80,9. 4 hari setelah itu
Ya, tiba-tiba ada persoalan gas ya kan. Iya. Itu yang saya sebut Bahlil mengacak-acak tingkat kepuasan. Tapi Bang, kalau kita lihat apakah pola komunikasi yang seperti ini yang nantinya akan terus menemani kepemerintahan Prabowo Akan Gibran? berulang. Pertama itu menurut saya juga ada di dirinya Pak Prabowo. Solusi konkretnya apa? Ya, Pangkas kabinetnya di tengah jalan itu atau? satunya. Oh, Salah satunya bisa adalah seperti memangkas itu. jumlah kabinet. Kan sudah dari awal kita ingatkan. Dengan 44 itu pasti akan ada kendala koordinasi. Jadi, kendala koordinasi mengikat dua hal. Pertama ada menteri yang jalan sendiri, seperti yang dilakukan oleh Pak. Dengan segala motifnya yang kita nggak tahu kan. Itu. Atau menteri yang kemudian nggak bisa kerja. Karena harus nunggu dulu. Apa arahan presiden. Gitu. Jadi kalau menteri ini orang yang dekat dengan presiden, udah bisa baca pikirannya presiden macam-macam, ya mungkin dia bisa melakukan semacam apa namanya itu akselerasi ya. Tapi kalau menteri baru dekat dengan Pak Prabowo, pikiran juga baru ketemu hari itu, kan dia meraba-raba. Berarti bisa dibilang harusnya menterinya Pak Prabowo ini bukan menteri-menteri dari Jokowi. Ya di satu segi sebetulnya itu juga kita ingatkan. Pak Prabowo itu harus nyari orang yang benar-benar paham. Bukan Beliau ini bagi-bagi siapa. Bukan karena kursi kabinet bukan ya. karena titipan anu. Orang yang paham, orang yang mengerti. Karena gaya Pak Prabowo dengan gaya Pak Jokowi itu jelas beda. Iya. Meskipun tagline-nya sama, kelanjutan. Gitu. Pak Prabowo itu kelihatan orang yang to the point. Ya kan? Nggak bisa berbasa-basi. Ya kan? Sementara Pak Jokowi sebaliknya. Dia bisa mengatakan A untuk melakukan B gitu loh kira-kira tuh. Atau sebaliknya beliau mengatakan B untuk tujuannya sebetulnya A gitu. Jadi langgam ini betul-betul beradaptasi lagi orang-orang. Kalau selama ini kita harus membaca gerak bibirnya Pak Jokowi kemana, bajunya apa, ya kan, ini langgamnya apa, cara bicaranya apa, oh maksudnya begini, kita udah mengerti. Sekarang nggak bisa, orang ngomongnya to the point. Saya nggak suka nih, beliau memang nggak suka gitu loh kira-kira itu. Nggak ada lagi di belakang-belakang ini. Ini gaya yang jelas-jelas berbeda antara satu kepemimpinannya Pak Jokowi, satu kepemimpinannya Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo ya sebagai mantan militer gitu ya, pinginnya memang cepat Iya, gitu loh kira-kira pastinya itu. Pangkas. Nah, jadi boleh jadi dalam 100 hari ini anggota kabinet ini juga sedang membaca gayanya Pak Prabowo ini seperti apa supaya bisa klop gitu. Nah, di satu segi ya menurut saya Pak Prabowo juga mulai harus membuka saluran-saluran. Kalau salurannya cuma tunggal melalui Teddy sih ya akan sulit. Gitu. Berarti kesempatan atau potensi untuk reshuffle kabinet Prabowo Gibran ini setelah 100 hari akan muncul. Dan bisa jadi memang kabinet yang gemuk ini dipangkas jadi mini gitu kemungkinankah? Selain menteri-menteri yang sudah kita duga untuk diganti ya? Kalau saya tetap mengusulkan ya harus dipangkas ya. Kalau saya kan selalu di mana-mana saya katakan Pak Jokowi dengan tingkat kepuasan 80% cuma didukung 34 menteri kan. Masa Pak Prabowo 44 menteri naiknya cuma 1%. Benar sih, benar-benar. Kan Pak Jokowi kan 80%. Pak Prabowo selama 100 hari ini cuma 80,9%. Kita bulatkan aja ke 1%. Berarti kan naiknya cuma 1%, padahal menterinya 44. Artinya apa? Ini membuktikan kepada kita jumlah menteri yang banyak itu nggak banyak sumbangsihnya kok. Nah, kalau terkait dengan reshuffle ini kira-kira menteri mana aja yang dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran yang memang harus diganti atau mungkin dihilangkan deh itu kementerian? Kalau pandangan dari Bang Rey. Saya sih sebetulnya kan udah pernah ngomong dulu di acara diskusi yang dibuat oleh inilah.com kan. Ketika ditanya apakah mungkin akan ada reshuffle dalam 100 hari ini, saya mengatakan feeling saya iya gitu. Akan ada gitu. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini kan politisi yang sudah lama, ulung ya. Jadi sebetulnya beliau itu sudah mengerti dalam waktu 100 hari itu satu, mana yang bisa diajak kerjasama. Terus-menerus gitu ya. Nah ini yang kita sebut nilainya 70 nih. Ya. Yang kedua, mana yang masih bisa di-upgrade. Gitu. Jadi apa namanya, mungkin masih gayanya nggak klop dengan Pak Prabowo, tapi sebetulnya masih bisa di-upgrade gitu loh ya. Nah ini nilainya 50 nih. Masih bisa diarahkan. Masih bisa ya? diajak ini gitu. Nah yang terakhir adalah yang ketiga. Yang
pikirannya, gayanya, dan sebagainya itu udah susah dengan Pak Prabowo. Ya, nilainya 30, artinya out nih. Kira-kira gitu. Jadi ada 3 nih, kira-kira landasan yang memungkinkan Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle. Ya, 1, beliau udah bisa menilai mana menteri yang bisa diajak. Entah itu visinya, gayanya, ya kan cara kerjanya, macam-macam. Di situ di dalamnya, oh ini bisa diajak. Nilai dia 70 di mata, mungkin 70 lah ya di mata Pak Prabowo. Ada yang mungkin nyari-nyari gaya ya, dan sebagainya, tapi sebetulnya kalau terus didekati, orang ini akan bagus nih. Gitu. Dan kita kasih nilainya sekitar 50. Ada di bawah itu. Ya ini yang out gitu. Nah, kalau 1, 2 ini kan kita nggak bisa diskusikan, akan dengan sendirinya kebawa oleh Pak Prabowo gitu ya. Tapi sebelum kita masuk yang ketiga, siapa kira-kira yang out ini, pertanyaannya, mungkinkah dalam 100 hari ini Pak Prabowo bisa menilainya? Saya mengatakan mungkin, karena beliau ini pemain ulung. Ya, pemain lama. Itu sama seperti misalnya kalau katakanlah gitu, kalau kita mendalami satu profesi, sebutlah pelatih sepak bola misalnya gitu. Dengan 2 kali lihat nonton kok kita udah tahu, ini itu udah kawakan. Kalau udah kawakan tuh nggak butuh 100 hari sebetulnya kan. Dalam 2-3 jam aja dia lihat. Siapa tahu 100 hari ini nunggu ya kan udah janji. Iya, yang saya mau katakan, ada orang mengatakan masa dalam 100 hari Pak Prabowo mengganti orang. Oh, Pak Prabowo itu politisi yang udah lama. Dalam 100 hari itu dia udah bisa menilai mana yang 3 kriteria ini kan. Mana yang bisa diajak, terus mana yang masih bisa di-upgrade, atau yang sama sekali nggak bisa diajak. Dalam jangka 100 hari itu seperti pelatih sepak bola. Kan dia nonton sekali aja, oh ini cocok nih, saya ikut. Kan udah begitu tuh. Sekarang kita masuk ke soal yang 3 nih ya. Ke yang ketiga ini yang nggak bisa diajak gitu. Di forum yang sama itu, saya menyebutkan 4 nama. 1, ya kan Bahlil tentu. Kan? Baru kemarin banget nih. Iya, ternyata setelah kita katakan Bahlil, kejadian lagi tuh. Iya kan? Nah, yang kedua adalah Yandri Sutanto. Menteri, sekarang seingat saya Menteri Desa ya. Kurang lebih hal yang sama terjadi dengan Bahlil ini. Argumen-argumennya kan. Jalan sendiri, pernah juga ada soal penggunaan kementerian untuk kepentingan keluarga dan sebagainya gitu ya. Nah, yang ketiga saya mengatakan adalah Budi Ari, Menteri Koperasi. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Ya, sekarang Menteri Koperasi kan. Ya. Nah, tentu karena kinerjanya kita lihat belum sekarang ini menonjol. Ya. Yang kedua, beliau masih terbayang-bayang nih kasus judi online gitu ya. Dan yang ketiga, sejauh yang saya dapat infonya, sejauh ya, saya nggak tahu mungkin saya kelewat info, dan beliau menteri yang berkunjung ke Pak Jokowi gitu loh, Pak. Kan kemarin beliau ke Solo kan. Yang lain kayaknya belum ya. Tapi beliau kan berkunjung ke Solo gitu ya. Soan tiba-tiba. Soan tiba-tiba gitu. Nah, di luar 3 menteri ini ada 1 lembaga negara, dalam ini adalah Kapolri. Nah, saya mendorong Kapolri juga dicopot oleh Pak Prabowo gitu ya. Nah, Kapolri ini menurut saya strategis, karena bagaimanapun ya di bawah Pak Listio kita hampir nggak menemukan satu prestasi institusi polisi gitu, baik kinerjanya ya maupun pengawasannya maupun soal katakanlah misalnya profesionalismenya gitu. Hampir ini semua agak turun nih di kepemimpinannya Pak Sigit ini gitu ya. Oleh karena itu saya mendorong Pak Prabowo juga mengganti Pak Sigit segera gitu. Jadi 4 nama ini gitu ya. 4 nama ini yang saya sodorkan untuk dipilih diganti atau di reshuffle oleh Pak Prabowo gitu. Baik. Selain itu ada lembaga-lembaga lain yang mungkin yang terkait dengan MBG belum ada sih. Sejauh ini sih belum ya. Nah, cuma kan kalau terkait dengan MBG ini, kritik yang luas itu adalah kelihatan belum punya efek langsung nih kepada UMKM kita gitu. Justru malah banyak yang mundur mitra-mitranya. Nah itu dia, mundur dan kata informasinya dominan terhadap institusi tertentu di bawah presiden gitu. Nah ini kalau terus begini kan artinya salah satu target yang diinginkan dari MBG ini akan sulit tercapai, yaitu efek domino dari MBG ini terhadap UMKM kita gitu ya. Itu yang kita dengar dari tapi mungkin karena sifatnya masih uji coba ya.
kan sekarang ini boleh disebut masih sekitar 20% kan Benar. dari total keseluruhan yang Dari akan targetnya. ditargetkan gitu. Nah, kita akan lihatlah mungkin di 80% ini akan ada perubahan polanya gitu ke depan. Bang, kalau misalnya kita lihat, ini kan tadi juga pandangan dari Bang Rey, bisa jadi ini sebenarnya kalau berjalan mulus di masyarakat, ya presiden akan oke-oke aja. Siapa tahu kebijakan atau kebijakan yang dijalankan oleh Menteri SDM ini kalau misalnya ternyata diterima oleh masyarakat, mungkin ya presiden juga akan diem-diem aja. Berarti kan bisa Ya. dibilang, apakah ini suatu fenomena fake heroism atau seperti apa? Ya, Tapi skenarionya gagal nih. Iya, jadi ini yang kita belum tahu persis ya, gitu. Apakah sebetulnya ada semacam pengkambing hitaman untuk mendapatkan popularitas ya? Ya. Dalam hal ini yang kita belum tahu gitu. Apa namanya? Cuman ya kalau kita bermain logika ya, ini bermain logika karena kita sama sekali nggak punya sumber informasi yang cukup ya. Apa iya ada menteri yang membuat keputusan segenting itu tidak berkoordinasi dengan presiden gitu. Itu Iya. pertanyaan awalnya Iya. gitu. Tapi apapun itu kenyataannya 80,90% itu keacak-acak sama putusan soal menyetop Pendistribusian gas. distribusi atau pembelian gas ke pengecer gitu Iya. ya. Itu mengacak-acak 80,9%. Iya, iya. itu. Makanya apakah artinya menteri ini Tapi kalau sebenarnya kita bisa bicara, berjalan sendiri? makanya kita kalau agak bicara seriusnya, pola kayak begini nih nggak mungkin terus bisa dipertahankan oleh Pak Prabowo. Karena pertama, ini akan mengganggu menteri-menterinya sendiri. Menteri-menterinya nggak akan nyaman di bekerja. Kalau di tengah-tengah stop lagi, tengah-tengah stop lagi, gitu loh. Iya. Pak. Kan ini persis misalnya seperti ide Pak Prabowo dahulu tuh. Misalnya akan mengampuni para koruptor selama uangnya akan dikembalikan ke negara gitu. Bawahannya, menteri dan lain sebagainya, udah mulai kerja nih, nyusun ini, nyusun itu, masuk ke pasal ini, pasal itu, dan sebagainya. Tidak lama setelah itu, beliau mengatakan, bukan itu maksud saya. Bubar lagi. PPN 12%. Ya, Ya kan? Itu kan last minute diputuskan nggak naik. benar. Jadi semua udah disiapkan perangkatnya, macam-macam, last minute-nya beliau mengatakan, nggak usah dinaikkan. Tapi tetap di masyarakat ada impact-nya, Nah, walaupun iya, tidak jadi naik. setuju saya. Itulah yang saya sebut pola kerja kayak beginian nggak bisa juga baiknya nggak dipertahankan oleh Pak Prabowo gitu. Karena ini akan menimbulkan apa namanya itu ketidakakuratan ya para pembantunya juga. Nah, kalau nanti misalnya Pak Prabowo pidato lagi nih, pang gitu. Yang lain kerjain. Tiba-tiba bubar lagi. Ya. Nanti ke depannya biarin aja lah. Kebiasaan tuh Pak Prabowo pidato macam-macam. Kita nggak usah siapin gitu. Padahal beliau benar-benar ingin kan. Iya, iya, Gitu. iya. Ya. Soal pilkada tak langsung. Kan beliau pidato menanggapi pernyataan Bahlil kan saat itu. Ya oke, saya juga relatif setuju, bukan setuju dengan pilkada nggak usah langsung lagi. Kembali ke kepala daerah. Disiapkan formatnya macam-macam. Tiba-tiba nggak ada lagi suaranya sampai sekarang gitu loh. Jadi sampai saat ini setelah 100 hari sebenarnya antara pembantu-pembantunya presiden, kementerian dan juga lembaga-lembaga ini nampaknya belum ada yang sejalan, belum sinkron. Itu kayaknya. satu. Karena memang susah juga membaca apa yang mau diinginkan oleh Pak Prabowo gitu. Oke. Karena begitu beliau pidato satu hal, besoknya bisa diralat. Kan? Tadi misalnya PPN 12%. Kemudian soal koruptor dimaafkan. Lalu soal pilkada. Ya bisa diralat lagi. Terakhir soal gas. Soal gas. Terus akhirnya marah-marah, meledak-meledak. Ya. Katanya kalau yang nggak nurut, nggak sejalan, langsung tindak tegas. Ya. Tapi sebetulnya pernyataan itu juga ya menyiratkan bahwa mungkin ya ada semacam apa namanya itu ya pengkubuan di dalam anggota kabinet kita. Terlihat. Itu dia. Jadi orang yang saya sebutkan faktor ketiga nih kan, yang nggak bisa diajak jalan-jalan, nggak bisa diajak lagi nih. Siapa yang nggak bisa diajak ini? Pertama memang kinerjanya buruk, udah susah nih. Itu yang pertama tuh kan. Yang kedua, pimpinan dia itu merasa bukan Pak Prabowo gitu loh. Ada pimpinan yang lain di luar dirinya yang ia lebih dengarkan daripada Pak Prabowo sendiri gitu kan. Nah, yang ketiga yang nggak bisa diajak ini adalah orang yang apa namanya platformnya memang beda dengan Pak Prabowo.
Kan misalnya ada yang berkeinginan populisme jalan terus, kan Pak Prabowo kan populismenya kuat ya. Iya. Tapi di satu segi cara berpikir menteri ini kapitalistik. Program populisme itu bagi dia nggak cocok nih dan Apa mungkin kalau menteri-menteri yang melanjutkan dari pemerintahannya Jokowi, apa mungkin masih ke bawah dengan gaya itu dia yang saya sebut tadi, karena ada faktor tiga ini, yang faktor ketiga ini, ada kemungkinan tiga sebab kan. Sebab pertama ya memang anjlok kinerjanya, susah nih. Nah yang kedua adalah dablek bahasanya ya gitu loh kira-kira tuh. Bahkan udah 100 hari dia nggak ngerti mau ngelakuin apa gitu loh kira-kira tuh kan. Nah yang kedua, ada kepemimpinan lain yang diikuti oleh orang ini di luar Pak Prabowo gitu loh. Jadi mendua hati lah ibaratnya kan. Nah ini juga Pak Prabowo udah harus singkirkan tuh. Salah satu-satunya yang dipatuhi, yang didengar, yang dijalankan instruksinya Pak Prabowo. Bukan instruksinya dari luar gitu loh. Nah, kalau ini semua bisa dibereskan oleh Pak Prabowo, mungkin sedikit bisa lebih cepat Pak Prabowo sebenarnya gitu. Nah, kita nggak tahu nih sebetulnya di dalam konteks yang kayak begini, menteri-menteri Pak Prabowo ini yang betul-betul kerja untuk dirinya ini siapa gitu. Iya. Tentu Pak Prabowo yang paling tahu. Atau masih ada menteri-menteri laporan ke dia, laporan juga ke tempat yang lain gitu loh. Makanya akhirnya jalan sendiri itu iya, dan sebagainya gitu loh. Dan dia yang gini-gini ini harus segera dipangkas oleh Pak Prabowo gitu. Nggak boleh termasuk dalam konteks itulah saya mengatakan Kapolrinya. Kapolri yang sekarang ini gayanya itu lebih tepat sebagai politisi sih menurut saya. Kan baru di eranya muncul istilah yang disebut dengan parcok kan, partai coklat gitu. Karena ya banyak orang melihat keterlibatan oknum polisi, nggak bisa lagi disebut oknum dah, banyak begitu gitu ya, dalam hal pilkada ini gitu, atau dalam hal pemilu yang kemarin gitu. Makanya menurut saya yang seperti ini ya baiknya dipersilahkanlah oleh Pak Prabowo untuk menempuh karir politik gitu loh kira-kira. Kalau terkait dengan Kapolri yang saya sebut tadi. Yang saya mau katakan begini, nggak bisa tidak, Pak Prabowo ini kalau apa namanya itu mau istilahnya ngegas ya atau oke gas, dia harus tampil dirinya gitu. Selama ada bayang-bayang di luar dirinya gitu ya, ada tekanan-tekanan yang biarkan masuk ke dalam dirinya, di luar tekanan tentu dari publik, selama ini nggak akan jelas kepemimpinannya gitu. Nah oleh karena itulah Pak Prabowo harus menyingkirkan semua situasi yang membuat beliau itu nggak bisa secara independen membuat satu keputusan, gitu. Nah kalau itu terus terjadi, ya yang terjadi adalah kegamangan. Di satu segi, ya cara berpikir Pak Prabowo seperti yang kita sebutkan itu belak-belakan, ya depan dan belakang sama, gitu ya. Tapi segi yang lain mungkin ada masukan yang seperti bermain apa namanya itu belakang dan depan tuh beda gitu loh. Nah Pak Prabowo bukan tampilan orang yang kayak begitu. Ya kan misalnya kalau kita lihat di dalam debat-debat yang dahulu lah ya, beliau selalu mengapresiasi pikiran yang menurut dia bagus. Oh ini bagus nih, saya ikut aja gitu. Jadi ya memang beliau tuh tipe orang yang nggak bisa di belakang beda, di depan beda gitu. Tipenya dia itu ya belakang dan depan sama gitu. Nah makanya kalau beliau diarahkan untuk sesuatu yang ia nggak pikirkan, itu gejolak sendiri gitu. Nah oleh karena itu, ya salah satu caranya adalah Pak Prabowo sendiri yang harus membebaskan dirinya dari kemungkinan dia menjadi orang yang bermain di depan beda, di belakang beda gitu loh. Dia harus muncul sebagai dirinya sendiri, nggak bisa di depan A, di belakang B gitu. Itu dia akan kehilangan karakter. Jadi kalau dia kehilangan karakter, dia nggak bisa optimal nih. Makanya saya mengatakan tadi itu kan sebelum ke menteri-menterinya, mestinya memang gaya pemimpinan Pak Prabowo dulu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi gitu. Nah itu, nah misalnya soal 80,9%, itu kan model yang dipakai oleh ya para pembantu Pak Jokowi dulu, sehingga angkanya selalu tingkat kepuasan itu di atas 70%. Menjelang Pak Jokowi berakhir, bahkan angkanya di angka 80%. Betul. Cara kerjanya sama. Gas dulu, ya kan, bansos lah, inilah, itu, lalu survei. Tingkat kepuasan tinggi. Model yang sama, sekarang kelihatan juga dipakai
kepada Pak Prabowo kan, keluarkan MBG ini macam-macam, lalu survei tingkat kepuasan tinggi gitu. Ini gaya yang seperti ini kita bisa pahami karena orang yang membuat citra Pak Prabowo ini adalah orang yang membuat citranya Pak Jokowi kemarin itu gitu. Orangnya kurang lebih sama. Ya, formatnya sama, gayanya sama, metode kerjanya juga kelihatan sama, udah kebaca tuh. Karena ini model yang dipakai oleh Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir kan. Gitu. Nah sekarang dipakai ke Pak Prabowo gitu. Dan dengan model yang hampir sama, karena yang ngerjainnya juga kurang lebih orang yang sama gitu ya. Cuma yang perlu mungkin kita ingatkan, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu beda. Pak Jokowi itu bisa mengentertain ini loh, citra-citra itu gitu. Pak Prabowo tidak bisa, dia natural. Kamu katakan 80,sekian%, tiba-tiba Pak begini-begini, belum tentu Pak Prabowo cocok gitu. Makanya saya sih mengusulkan ya, natural aja buat Pak Prabowo itu gitu loh. Jangan dibuat begini, karena belum tentu cocok. Bisa besok hari kejadian gitu. Persis seperti yang kita alami hari ini. 80,sekian%, 4 hari setelah itu, ada menteri yang jalan sendiri gitu loh. Iya. Pokoknya intinya jadi dirinya Pak Prabowo sendiri bagi lah ya. Bagi saya ya, membuat Pak Prabowo itu sebagai apa dirinya itu akan jauh lebih kuat dibandingkan memoles dia dengan citra-citra yang sebetulnya nggak menggambarkan dirinya gitu. Karena nggak akan bisa konsisten. Beda sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu mengerti betul, mengentertain citra itu gitu loh. Pak Prabowo belum tentu gitu. Jadi ya misalnya kalau Pak Prabowo jengkel, dia akan memperlihatkan kejengkelannya kan, ya, memperlihatkan ketidaksukaannya gitu. Ini kan orang yang di depan dan belakangnya sama. Gitu loh, Mbak. Gitu. Oke Bang, terakhir banget nih, kan soal efisiensi anggaran sekarang dipotong nih kementerian dan juga lembaga. Fokusnya katanya untuk MBG dan untuk 3 juta rumah. Tapi kalau misalnya kita lihat pasti kan ada dampaknya nih untuk kementerian-kementerian yang dananya akhirnya anggarannya dipangkas nih, dipotong. Kalau menurut Bang Rey, ini tepat nggak untuk memangkas anggaran ini supaya efisiensi, supaya berhemat, bahkan pembangunan IKN diblokir dulu. Tapi anehnya DPR tidak, bahkan Kementerian Pertahanan justru anggarannya bisa naik. Termasuk polisi. Ini yang saya juga kurang paham ya kan. Sebetulnya kan problemnya adalah terlalu banyak uang negara kita untuk mengongkosi pembantu-pembantu Pak Prabowo. Makanya kan sejak dari awal kita mengingatkan kalau mau efisien, ya itu efisienkan juga kabinetnya. Itu per satu kabinet tuh per tahun berapa ratus miliar tuh habis. Ya, itu per tahun tuh. Jadi kalau setiap kementerian misalnya kita bisa hemat katakanlah 1 triliun, kan ada sekitar 44 triliun yang bisa kita hemat dari 10 triliun per tahun ya dari kemungkinan jumlah anggota kabinet yang dipotong itu. Harus ingat dulu ya, satu anggota kabinet turunannya ke bawah ini panjang sekali. Dan itu harus dibiayai gitu. Nah, dengan begitu alokasi uang yang ada bisa lebih dioptimalkan kembali oleh lembaga dan kementerian ini. Gitu. Misalnya riset nih. Di riset nggak usah dikurangi duitnya karena duit yang ada kita tarik dari kementerian yang sudah dipangkas kan. Masuk lagi sehingga riset kita tetap berkembang. Misalnya seperti itu kan. Dan contoh-contoh yang lain tentu saja termasuk IKN. Kalau nanti infrastruktur ini nggak berkembang juga di zamannya Pak Prabowo, hati-hati loh. Salah satu kelebihan yang membuat Pak Jokowi itu relatif diingat oleh publik karena infrastrukturnya yang cukup masif. Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Harto sebelumnya, infrastruktur diperkuat. Meskipun karena itu ya demokrasinya tertinggal gitu. Sama seperti Pak Jokowi kurang lebih. Nah, orang akan melihat kok nggak ada penambahan jalan inilah, ya penambah inilah, itu macam-macam dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau sampai infrastrukturnya terhambat perkembangannya, ya orang akan melihat itu semacam kemunduran gitu. Itu satu. Nah yang kedua juga saya agak heran.
Kementerian Pertahanan itu ditambah dananya buat apa? Kan tidak ada pembelian senjata yang signifikan. Ini ya. Kecuali mungkin setelah 4-5 tahun ke depan, beberapa alutsista kita sudah mengalami kerusakan, ya oke gitu. Termasuk di polisinya. Yang diharap, yang kalau saya pribadi ya, kalau saya bukan anggarannya polisi itu yang jadi masalah. Tapi institusinya dan kulturnya. Jadi perbaiki dulu Pak Jokowi gitu loh. Institusinya diperbaiki, desainnya diperbaiki, ya kan, visi kepolisian kita diperbaiki gitu ya. Lalu dengan begitu kulturnya dibangun. Kultur apa? Kultur pejabat, kultur sipil yang dipersenjatai gitu. Dia kan sipil sebenarnya kan polisi itu. Bukan militer gitu loh. Cuma dipersenjatai karena dia dalam konteks melakukan penegakan hukum dan ketertiban kan gitu. Nah, itu kultur dibangun dulu yang anti suap, yang betul-betul menjalankan prinsip untuk menegakkan hukum, ya kan, ketertiban, ya, apa macam-macam dan sebagainya. Ini udah kultur. Inilah yang makin membesar menurut saya di eranya Pak Listio ini karena beliau nggak ngurus itu betul gitu. Yang diurusinnya ya kita nggak tahu gitu kan. Sehingga hampir tiap hari kita membaca berita-berita yang berhubungan dengan tindak tanduk anggota kepolisian yang negatif di mata masyarakat kan. Nah, ini perbaiki dulu. Kalau diperbaiki, lalu kita bicara anggarannya berapa. Jadi jangan anggarannya jelok-jelokan, besar-besaran, tapi kulturnya seperti yang sekarang ini. Transparansi dana kepolisian kita nggak tahu, ya kan, dan sebagainya gitu. Dan di atas itu semua dimulai oleh Pak Jokowi dengan mengganti Pak Sigit sebagai Kapolri gitu. Dilakukan oleh Pak Prabowo mengganti. Ya, Bang. Itu dia. Dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengganti Pak Sigit ya sebagai Kapolri gitu. Baik, berarti ini setelah 100 hari kita tinggal tunggu kapan tanggal mainnya ya. Pak Prabowo mereshuffle kabinetnya atau mungkin bisa jadi memangkas kabinet-kabinet yang dirasa tidak penting supaya anggarannya itu ya emang benar-benar efektif, efisien dan benar-benar berhemat gitu ya. Biar nggak tanda tanya juga di publik gitu ya Bang ya. Ngapain punya 44 kementerian anggarannya nggak ada gitu loh. Jadi gagah-gagahan aja jadi saya ini menteri, duitnya ada nggak? Enggak. Oke, baik. Terima kasih Bang Ray Putih. Nah, kawan inilah jangan lupa untuk selalu menyaksikan channel YouTube inilah.com dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan juga di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.